Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang ciri-ciri penghuni surga Firdaus. Banyak kita ketahui bahwa surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi tingkatannya. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang berbunyi Al-Firdausu sab'atul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdal. Hadis riwayat Tirmizi 3174 dan disahihkan Al-Albani. Lalu yang kita pertanyakan adalah, siapakah yang layak untuk menempati surga tersebut? Apakah hanya Nabi saja, para ulama saja, para wali Allah saja, atau kita manusia dapat menempati surga tersebut? Karena banyaknya pertanyaan tersebut, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dijelaskan, dan ayat tersebut berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala aymanahum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu seperti berzina dan lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa ada 7 golongan yang akan menjadi pewaris dari surga Firdaus. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kita tahu bahwa untuk khusyuk dalam sholat adalah merupakan hal yang sangat sulit, karena khusyuk dalam sholat adalah memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah serta ikhlas dan dalam menjalankannya. Dalam tafsir Ibnu Abbas, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang-orang yang merendah diri, tawaduk, dan tidak melirik ke kanan, ke kiri, serta tidak pula meninggikan tangannya dalam sholat. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna.
Dari penjelasan ayat di atas dijelaskan bahwa ada 7 golongan orang yang menjadi waris dari surga Firdaus. Yang pertama adalah golongan orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang pada waktu sholat memusatkan perhatiannya kepada Allah dan mengerjakannya dengan ikhlas. Dalam tafsir Ibnu Abbas jelaskan bahwa orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang merendahkan diri, tawadu, dan tidak melirik ke kanan dan ke kiri, serta tidak pula meninggikan tangan mereka dalam sholat. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Sebagaimana kita tahu bahwa sering kita mendengar hadis bahwa waktu adalah pedang. Jadi, kita sebagai manusia dituntut untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang menunaikan zakat. Kita tahu bahwa zakat adalah membersihkan diri dari dosa. Yang keempat adalah golongan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Pada masa ini, menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram terasa sangat berat, karena untuk mendekati perbuatan zina sudah semakin mudah diakses. Untuk itu, kita berusaha menahan hati dan pandangan agar tidak tergoda untuk mendekati perbuatan yang tidak baik di mata Allah. Yang kelima adalah golongan orang yang menjaga pandangan. Yang keenam adalah golongan orang yang memelihara amanah dan menepati janji. Yang ketujuh adalah golongan orang yang memelihara sholatnya, yaitu senantiasa menunaikan sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Nah, dari 7 golongan atas, semoga kita masuk di dalamnya. Apabila belum termasuk, mari kita sama-sama melatih diri untuk berbuat kebaikan. Sekian berita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dari kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dari kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian berita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dari kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.